ada perasaan takut di dalam diri mereka itu. Seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Podcast kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Kita bertemu kembali di podcast kita, salah satu produk unggulan dari teman-teman radio kita dan TV kita, yang insya Allah kita akan membahas tema-tema yang tentunya kita harapkan bisa mengambil faedah dari penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang kita cintai bersama. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullah ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ini Ustadz Afifi baru hadir kemarin ya Ustadz ya, insyaallah, dan beliau juga telah mengisi di beberapa masjid, di beberapa pengajian di kota Madiun ini. Tapi Ustadz, ini ada sedikit masalah mungkin Ustadz yang kami ingin tanyakan kepada Ustadz. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwa saya ini tidak masuk surga, tidak apa-apa gitu ya. Dia mengatakan saya masuk neraka malah kepenak gitu ya Ustadz. Bisa ketemu sama artis ini, bisa ketemu sama ya pemain film dan semisalnya. Nah, ini statement seperti ini bagaimana Ustadz, penjelasan Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan para pemirsa radio dan TV kita, ini adalah sesungguhnya perkataan yang sangat besar dalam timbangan agama kita dan dalam praktek kehidupan para pendahulu kita yang saleh. Perkataan yang sesungguhnya sangat berbahaya, karena semua apa yang kita lakukan dan perintah Allah kita untuk menjadi seorang muslim dan melakukan amal-amal itu, targetnya adalah surga. Bagaimana kita selamat dari neraka, bagaimana kita masuk ke dalam surga. Dan untuk urusan ini, kalau agama kita mengajarkan untuk kita berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Hendaklah kalian atau bersegeralah kalian dalam rangka untuk meraih ampunan Allah dan dalam rangka untuk menggapai surga Allah SWT yang Allah sediakan untuk orang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Untuk urusan ini, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah, itu kalau para pendahulu kita yang saleh dulu itu rela mengorbankan dunia dan sisinya, rela mengorbankan bahkan jiwa mereka sendiri. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam, motivasinya adalah bagaimana mendapatkan ampunan Allah dan bagaimana mereka bisa kemudian meraih jannah. Ketika para sahabat rela hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang mereka tinggalkan gak main-main. Yang mereka tinggalkan itu tempat tinggalnya, yang mereka tinggalkan sawah ladangnya, yang mereka tinggalkan itu tempat usahanya, kemudian aset-aset yang sudah mungkin gak tahu berapa jumlahnya di sekitar sana. 1 meter di sekitar Ka'bah itu harganya kalau dikuruskan dengan kurs kita itu sekitar 6, sekian miliar. Masya Allah. Itu katanya memang paling mahal Ustaz ya? Iya. Hitungannya. Iya, insya Allah. Ya, semeter harga segitu ya Ustaz ya? Orang para sahabat, mereka punya tanah di sekitar Ka'bah mau berapa luas pun mereka tinggal semuanya itu. Dan itu dilakukannya itu semata-mata sebagai bentuk perdagangan kepada Allah yang diinginkan jannah. Sebagai yang Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurullaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka ingin membuktikan benarnya keimanan mereka, dan Allah telah jelaskan, Allah telah sampaikan kejujuran iman mereka dengan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka orang fuqara di kalangan muhajirin yang mereka dilucuti hartanya, dilucuti rumah tinggalnya, mereka tinggalkan semuanya itu, yang mereka motivasinya semata-mata dalam rangka untuk mencari karunia Allah, mencari keutamaan dari Allah Ta'ala, diantaranya surga yang Allah sediakan untuk orang bertakwa, dalam rangka untuk
membuktikan mereka itu betul mencintai Allah dan Rasulnya. Bilani betul, ngebukti betul. Sehingga apapun yang harus dilepas. Yang penting kecekel Allah dan Rasulnya itu. Yang penting dia masih mendapatkan Allah dan Rasulnya itu. Allah katakan inilah orang yang betul-betul telah jujur membuktikan keimanan mereka. Ini pengorbanan yang sangat besar. Bahkan ketika mereka harus berjihad fisabilillah, jiwa mereka yang mereka pertaruhkan. Mereka rela untuk membawanya satu saat dipenggal kepalanya, atau mereka harus menemui kematian, itu dalam rangka untuk mendapatkan jannah. Maka disinilah kita diingatkan perkataan seorang tabi'in, kalau tidak kira Hasan al-Basri, memang beda antara orang mukmin dan orang fasik itu sangat beda sekali. Kalau orang mukmin apa katanya? Innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Orang mukmin itu dia mengumpulkan antara yaitu bagusnya amal. Kalau dia beramal, itu diusahakan sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya, bagaimana amalnya itu berkualitas, bagaimana ikhlasnya disempurnakan, bagaimana itibaknya itu diperhatikan betul, dan bagaimana dia betul-betul selalu dari waktu-waktu itu hanya pindah dari amal soleh ke amal soleh yang lainnya, sehingga waktunya full untuk beramal soleh. Tetapi kalau sudah beramal itu bukan kemudian merasa sukses, kemudian merasa sudah hebat, kemudian berhasil. Enggak. Ada perasaan takut di dalam diri mereka itu. Seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi, atau mendapatkan ayat yang bunyinya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang mukmin itu adalah orang mereka telah melakukan berbagai macam upaya amal soleh, melakukan berbagai macam amal soleh. Tetapi bersama dengan itu hati mereka ada rasa ketakutan bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka orang yang minum khamr? Apakah mereka orang yang mencuri? Kok mereka itu takut? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, enggak. Wahai bintas Siddiq, Aisyah, enggak. Bukan begitu maksudnya. Bahkan mereka itu, walakin alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla tuqbala minhum. Bahkan mereka ini orang yang mereka salat, berpuasa, sedekah, dan bersama itu mereka ada rasa takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang seperti ini bukan putus asa terhadap harapan mereka kepada Allah, enggak. Tapi justru perasaan seperti ini memang akan melahirkan kebaikan dan kebaikan. Orang seperti ini, pertama, dia tidak akan terkena ujub atau sombong. Karena dia nggak tahu amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Apa yang mau dia ujubkan, apa yang dia sombongkan. Yang kedua, dia akan selalu muhasabah tentang amalnya itu. Supaya amalnya itu bagaimana bisa diterima Allah Ta'ala, tentang ikhlasannya, tentang itibaknya. Yang ketiga, dia akan memperbanyak amal. Karena seandainya amal ini yang tidak diterima, dia berharap amal lainnya bisa diterima. Sehingga dia memperbanyak amal. Ini orang yang mereka justru kebaikannya melimpah ruah. Kemudian, Ibnu Mulaikah ketika dia menceritakan tentang para sahabat, aku sudah temui sekitar 30-an sahabat. Semua mereka ya khofun, semua mereka orang takut. Ketakutan yaitu ada perasaan takut seandainya mereka adalah orang-orang yang ini tidak masuk dalam golongan orang yang akan Allah jaminkan kepada mereka ini jannah. Kita kenal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keislamannya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Kemudian ketika meninggal dunia, itu kurang lebih warisan bumi yang diwariskan pada kaum muslimin tidak kurang dari 1/3 benua. Itu luas banget, dan itu ditebus dengan tetesan darah, dengan perjuangan yang sangat besar. Tapi satu di antara perkataan Amirul Mukminin itu katanya, seandainya nanti aku mendengar pengumuman di akhirat kelak, seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? Saya takut seandainya satu itu adalah saya. Ini adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Saya khawatir seandainya satu orang adalah saya. Ini Umar yang kelasnya seperti itu. Dan begitulah memang sifatul mukminin, sifatnya orang-orang beriman seperti itu. Sebaliknya kata beliau, wa innal fasiqat wa innal munafiq jama'a baina isa'atil amal wal amni. Tapi orang-orang munafik itu bersama dengan, atau orang fasik itu bersama dengan buruknya amal. Dia mengumpulkan antara buruknya amal, amalnya amburadul, nggak jelas ibadahnya, nggak jelas akidahnya, nggak jelas amaliyahnya, nggak jelas kebaikannya. Tapi Masya Allah dia merasa itu aman.
hidupnya merasa aman. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tentu ungkapan seorang atau fulan atau fulana yang seperti itu menunjukkan luar biasa. Dia ibaratnya langsung menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung menantang Allah taala. Semua kaum mukminin sekecil apapun imannya itu akan ada rasa takut terhadap neraka. Dia bahkan orang yang tidak sholat, dia tidak sholat pun dia ada rasa takut kepada Allah taala. Dia sangat berharap sekali dia mendapatkan untuk selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, ya saya yakin karena bodoh sebodoh-bodohnya, betul-betul bodoh yang luar biasa, atau memang mereka sudah nggak punya hati sama sekali, hatinya nggak ada kehidupan sama sekali, sehingga ngomong nggak terkontrol, berbuat juga tidak terkontrol. Orang yang berilmu, maka betul-betul dia akan sangat miris untuk mendengar perkataan tersebut. Bahkan ada dikisahkan di zaman dulu, ada seorang yang ini sudah tua. Ada kisah seorang wanita pakai baju transparan, padahal dia di negeri muslim, di negeri yang rata-rata wanita-wanitanya pakai hijab, pakai pakaian yang bagus, dia pakai baju transparan, baju yang tipis, baju yang mengundang syahwat. Lalu menaik kendaraan, seorang tua ini mengingatkan kepada perempuan tersebut, bahwa ya dia intinya tidak berakan seperti itu. Lalu keluar dari mulutnya wanita ini caci makian, sudah entek amek kata orang Jawa itu, entek amek, dia ngucap nggak karuan kepada ini laki-laki ini, sampai yaitu ya ini dia katakan, mana telepon kamu? Silahkan telepon kepada Allah Taala. Ini pesankan untuk saya itu kamar di neraka. Gitu. Maka masya Allah. Tahu-tahu wanita ini ketika dia di bis duduk dicari ternyata udah mati. Udah mati dan kemudian dia gelimpang juga keluar dari kendaraan. Ini ibrah diantaranya itu ucapan langsung menantang Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang takut dengan seperti ini. Urusan neraka itu nggak main-main. Kita sudah kan neraka sudah kadung masuk akhirat nggak bisa balik dunia. Allah ceritakan penyesalan orang yang mereka itu mati tanpa amal itu, sampai diantara penyesalan orang yang mereka hidup tanpa punya amal sampai menjelang kematiannya pun semuanya mereka berangan-angan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau undurkan sebentar aja kehidupanku ini supaya aku bisa beramal saleh. Mereka ingin ada waktu untuk dia beramal saleh. Maka kita ingatkan para kaum mukminin bahwa sesungguhnya nikmat termahal yang Allah berikan pada kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada agama ini. Inilah nikmat yang paling besar. Kata Nabi dalam doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Karena kalau sampai musibah itu menimpa urusan agama kita, udah hancur. Kita udah nggak ada harapan lagi, ibaratnya sudah bangkrut ente-entean. Karena kalau musibah menimpa agama kita, artinya kerusakan itu menimpa agama kita. Apakah kita menjadi ahlus syahwat atau ahlus syubhat, atau terkena kita masuk dalam wilayah yang mengeluarkan kita dari Islam, punya pemikiran kufur atau syirik, punya pemikiran-pemikiran yang membuat kita murtad dari agama, ini musibah besar. Yang kalau kita sudah kehilangan agama, kehilangan iman, dan kemudian kita nanti di akhirat itu menjadi ahlun nar, maka berapapun kekayaan yang dia kumpulkan atau sehebat apapun yang dia miliki dari teman-teman atau anak atau keluarga atau apa yang dia miliki, nggak ada gunanya sama sekali. Kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dzaban wa yuftada bih. Seandainya orang-orang kafir itu orang-orang kafir itu mati sampai matinya dalam keadaan kafir, kemudian dia ingin menembus adabnya itu dengan emas sebesar bumi. Kita ini nggak mungkin punya emas sebesar bumi, karena bumi juga isinya macam-macam. Seandainya kata Allah, bumi itu berubah jadi emas semuanya milik satu orang, lalu pengen dia tebuskan untuk menyelamatkan neraka, kata Allah, fala yuqbala min ahadihim, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau mereka ini berbangga dengan teman-temannya, mau seperti yang kita bilang, mau berkumpul sama artis-artis segala macam itu. Berkumpul sama artis itu, kalau menyenangkan itu tempat yang asik, makanya enak, kemudian juga mereka suasananya itu sangat nyaman. Coba mereka berkumpul di tempat yang panas, kemudian kelaparan, kemudian mereka ditusuk-tusuk, kemudian mereka disabet-sabet pakai pedang, apa
mau mereka semuanya akan saling teriak tolong menolong satu dengan yang lainnya. Baru ada gempa saja udah nggak inget ganteng, nggak inget cantik, udah nggak kaya, nggak inget apa-apa. Apalagi dia kemudian mau kumpul di neraka. Kayaknya neraka dibiarkan reuni kemudian di gedung atau ber AC, kemudian makanan cemepak semuanya. Ini adalah kebodohan yang sangat luar biasa. Yang Allah katakan suasana yang sangat dahsyat itu, apa kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani wa likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang enggak peduli dengan yang lainnya itu, karena saking dahsyatnya suasana, seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, semua mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Enggak ada urusan lagi. Enggak ada urusan lagi. Kita dikasih pelajaran seperti di gempa Palu dulu. Orang kirut dengan tanah yang longsor atau tanah yang berjalan itu. Temannya teriak kepada temannya satu di sebelahnya, nggak peduli. Bagaimana dia akan peduli? Dia sama-sama nggak bisa nolong. Apalagi dahsyatnya neraka yang bisa kita bayangkan. Sehingga Allah pun ingatkan kepada kita, di hari yang sangat dahsyat ini, mereka bukan sekedar tidak peduli lagi. Bahkan mereka kalau bisa mengorbankan yang lainnya itu untuk keselamatan dia. Sekarang ini kalau di dunia ini, kalau kita masih punya relasi-relasi keluarga, teman, sahabat, karib, semuanya yang apalagi yang hebat-hebat, yang jadi presiden, menteri, kemudian jenderal, konglomerat, itu kalau kena musibah mereka empati, mereka punya sangat manfaat sekali. Tapi nanti akan datang hari kata Allah, yaitu manusia dibuat hatinya itu yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari-hari yang mereka hatinya akan bergolak, matanya akan terbelalak karena melihat sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Kata Allah, yubassarunahum. Mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi mereka saling melihat satu dengan yang lainnya, bukan tidak saling melihat. Ayah melihat anaknya, anak melihat ayahnya, istri melihat suaminya, suami melihat istrinya, dan demikian diantaranya itu. Yubassarunahum. Yawatul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bani wa sahibati wa bani wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla inna ladha nasa'ata lisyawa tad'u man adbar wa tawal wa jama'a fawan. Allah katakan hari itu mereka saling melihat satu dengan yang lainnya itu, betul-betul mereka itu matanya dibuat terbelalak dengan suasana yang ada itu. Orang-orang yang di dunia mujrim, nggak sholat, nggak beragama, mencaci maki agama, menantang-nantang untuk masuk neraka, kemudian mereka mencaci maki agama, mencela Allah, mencela Nabi, mencela ini Quran, dan semisalnya mujrim, mereka berharap seandainya bisa menebus kesulitan adab dari itu walaupun dengan ini anak kandungnya sendiri. Di dunia ini tidak ada manusia yang lebih sayang pada orang lain setulus sayangnya orang tua kepada anak. Orang tua siap korbankan apapun demi anak. Tetapi di hari itu bahkan orang tua rela anak pun bisa jadikan sebagai tumbal dalam rangka untuk dia bisa selamat. Kalau belum cukup, yaitu dengan saudaranya. Kalau belum cukup dengan istrinya. Kalau belum cukup dengan keluarga besarnya. Kalau belum cukup, bahkan semua manusia di muka bumi kalau bisa jadikan tumbal untuk menyelamatkan dia. Tapi kata Allah, kalah, nggak bisa. Tidak bisa. Inna ladha azab jahannam, al-azab yang menyala-nyala, nasa'at al-syawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Orang kalau seperti ini, kepalanya minta maaf dikekrek itu, kemudian kepalanya disuwak itu, matanya kemudian juga dicungkil itu, mana dia mau bisa gembira dengan teman-temannya yang lainnya? Nggak akan. Mereka tidak bisa lagi minta tolong pada siapapun, karena orang sawah itu sangat pelit dengan semua kebaikan. Maka setiap orang tinggal mengandalkan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini takutnya para sahabat Nabi seperti itu. Kata Allah, nggak bisa, neraka azab yang menyala-nyala, azabnya bisa mengelupaskan kepala manusia. Kemudian neraka akan mengundang orang yang dulu berpaling dari agama dan mereka yang mengumpulkan harta tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Taala. Ahlun nar memang itu kata neraka, ketika surga neraka itu berdialog. Yang masuk ke surga mengatakan, yang penghuniku adalah at-ta'if, mutata'if, orang yang mereka lemah dan disingkirkan oleh manusia, rata-rata orang lemah, orang yang dihinakan, disingkirkan, nggak punya jabatan, dikatakan miskin, atau mereka orang-orang yang intinya itu adalah rata-rata orang masakin al-fuqara, orang-orang lemah. Walaupun banyak orang yang kaya juga yang Allah berikan hidayah, tapi rata-rata adalah mereka adalah para pengikut al-haq, kebenaran, orang yang dianggap lemah dan dilemahkan oleh mereka. Tapi kalau orang yang kalau neraka berbangga, bahwasanya
yang masuk ke neraka itu, yang menginiku itu adalah orang yang mutakabbirin, mutakabbir, jabar, orang yang sombong, yang angkuh, sombong dengan hartanya, sombong dengan kecantikannya, sombong dengan ketampanannya, angkuh dengan kekuasaannya, angkuh dengan gelarnya, segala macamnya. Kemudian jawatun utulun, jawat utul, ya ini hatinya keras, kasar. Kemudian mereka itu pengumpul harta tapi pelit. Ini adalah penghuni neraka. Kurang seperti itu. Nah, tinggal dia kira-kira nanti kalau dia dihadapkan dengan neraka, digambarkan Allah neraka itu kayak apa sih? Mereka bayangkan neraka itu kayak apa? Sekarang ini kalau dia itu dimasukkan ke kamar, nggak ada AC, kemudian diungkep kayak oven, itu udah jadi daging bosok atau jadi matang, udah nggak bisa apa-apa. Dia akan, baru semua aja, buka-buka semuanya, orang sudah nggak karuan itu ngeluhnya itu. Dia di tempat kemarin diungkep di bis, nggak ada AC-nya, kemudian panas jam 12 siang, 50 derajat umpamanya, orang sudah nggak karuan itu ngeluhnya itu. Ini neraka. Neraka dalamnya itu seberapa, kemudian panas apinya itu seperti apa. Yang dikatakan Nabi, panas api neraka itu sekitar itu seper-70 atau seper-70 daripada api panasnya api dunia, seper-70 daripada panasnya api neraka. Di hadis yang lain seper-100 juga, Ustaz. Ya, coba dia itu umpamanya minum cairan tenol. Suruh buat tenol dicairkan atau tembaga dicairkan itu lalu diminum, itu dari panasnya. Atau air mendidih yang baru mumpal itu, kemudian dia minum dari cairannya langsung, itu biar ngerasakan bagaimana neraka itu. Kemudian coba juga neraka itu minumannya kata Allah SWT atau kata Nabi juga, yaitu min ma'in sodid, yaitu air nanah. Dan nanah di neraka itu lebih sangat dahsyat. Kalau mau ada orang udunan itu mentang-mentang itu suruh nyudet itu, yaitu sudet diperes dipelotot itu dimasukkan cangkir, kemudian suruh minum dia kayak apa itu rasanya tentang nanah itu. Kemudian bagaimana dia saat dihajar oleh malaikat. Ini suasana yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Yang Nabi kita mengajarkan ta'awwadhu min adzabil qabri, ta'awwadhu min adzabin nar. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka. Ini ada orang nantang seperti ini sangat keterlaluan, dan ini karena pendidikan iblis yang betul-betul itu merata di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sudah sangat meremehkan agama Allah SWT. Maka para pemirsa sekalian, jagalah iman kita ini barang termahal. Boleh semuanya bangkrut, hartanya bangkrut, jabatannya hilang, dan segala macam, tapi nggak boleh hilang iman kita ini. Karena hilangnya iman kita ini berarti sudah kiamat, segala-galanya sudah kita nggak ada lagi, yaitu maknanya lagi kehidupan kita. Walaupun di dunia ini, kita dalam kondisi orang paling nikmat, paling lezat, paling segala-galanya, digambarkan Rasulullah SAW itu, kata Nabi, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan dari kiamat kelak, yaitu orang yang di dunia paling nikmat, segalanya itu paling mewah pakaiannya, paling mewah makanannya, paling mewah rumahnya, paling nikmat segala macamnya. Ibaratnya nggak pernah nggak pernah di kakinya menyentuh tanah, dia karpetnya merah terus, kemudian disambut di mana-mana. Kata Allah, kalau itu hanya kemudian ujung-ujungnya neraka, kata Allah, numatti'uhum qalilan tsumma nattaruhum ila adzabin khalid. Kami berikan kesempatan pada orang seperti ini untuk menikmati kehidupan itu sebentar dan kualitasnya sangat rendah. Bagaimana tidak sebentar? Dikatakan oleh Allah SWT, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah SWT itu seperti 50 ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita punya umur 100 tahun, itu artinya kita hanya punya umur kira-kira 2,4 jam. Karena 1/10-nya dari satu hari, itu 2,4 jam. 1000 itu 100 itu 1/10 daripada 1000, sehingga umur kita kira-kira 2,4 jam. 2,4 jam kita menikmati dari lahir sampai mati kalau kita punya umur 100. Kalau umurnya 50 berarti hanya 1,2 jam. Itu pun nggak mungkin ada orang nikmat dari awal sampai akhir, nggak ada. Orang untuk menikmati itu biasanya punya sejarah rekoso yang sangat panjang. Sekarang orang punya hotel, punya perusahaan, punya Masya Allah banyak, gajinya gede banget.
Nggak dilihat dulu bakul tahu keliling, kemudian bagaimana dihina oleh Usahanya, orang, kemudian dia merintis usaha, baru kemudian sudah kaya raya mulai tuwek. Sudah mulai tuwek, udah mereka umur umpamanya 30-40 ke atas, yang biasanya itu makannya udah terbatas, kemudian kenikmatan udah mulai banyak yang hilang, masa mudanya sudah mulai lewat, itu udah banyak berkurang dunia, sehingga dunia itu nggak ada yang murni nikmat, nggak ada yang murni nikmat, nggak ada, sehingga dunia ini mereka ya hanya sebentar begitu. Kemudian kualitasnya pun rendah. Katanya rendah. Sebanyak apapun kita punya aset modal untuk menikmati dunia, menikmatinya terbatas. Kita ini nikmati apa sih? Makan, pakaian, kemudian ya gitu-gitu aja. Yeah. Yang kata Nabi, ketika Nabi menerangkan tentang ayat Al-Hakumut Takatsur, kemudian Nabi katakan yaqul ibnu Adam ini mali. Dunia betul-betul telah membuat kalian lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan agama, lupa dengan tugasnya sendiri. Kemudian kata Nabi, anak Adam itu tiap hari mengatakan hartaku, bondoku, sehingga melek moto itu dari melek bangun tidur itu yang dipikir duit. Gimana caranya bisa mengumpulkan duit gitu. Kalau sudah uangnya ibaratnya banyak, kata Nabi, wahai anak Adam, harta kami itu hanya 3 loh. Hanya 3. 1, ma'akalta fa'aflaita. Yang kamu makan lalu habis. Yang kedua, malabista fa'aflaita. Yang kamu pakai lalu usang. Yang ketiga, yang tasodakta wafqaita. Yang kamu sedekahkan dan yang akan kekal. Kalau dia nggak punya sedekah, artinya tinggal 2 ini. Makan, kemudian pakaian. Orang uangnya triliunan, dia makannya itu juga hanya sepiring, 2 piring. Gak mungkin dia itu kalau makan kelentaka, ketengkleng, kemudian wali, ya gak mungkin. Makan soto, kemudian gentong juga mungkin. Makan pecel, kemudian tampah atau juga gak mungkin. Hanya sepiring, 2 piring. Apalagi kalau dia punya gula, punya asam urat, punya potensi stroke juga. Itu hanya sangat sedikit sekali menikmati tentang ini dunia. Dunia itu qalil, kata Allah, mata'un qalil, kehidupan yang sangat singkat dan sangat rendah, sangat remeh. Maka senikmat apapun dunia itu betul-betul sangat sebentar. Orang yang paling nikmat di dunia, dia di kalangan ahlun nar. Kemudian fayus baga subghatan finnar. Lalu dia pun dicelupkan sekali ke neraka. Dan dia tanya Allah, hal ra'aitana iman qat, wahai hambaku, pernah enggak engkau menikmati dunia walaupun sekejap saja? Kata dia, la wallahi ya Rabb. Tidak pernah ya Rabb sama sekali. Itu orang yang paling nikmat di dunia. Ini suasana azab neraka itu jangan dibuat main-main. Sehingga jangan dibayangkan dia reuni dengan temannya, ketemu di kebun binatang, sejuk, kemudian menyenangkan. Itu nggak ada suasana seperti itu. Suasana sangat dahsyat, sangat mengerikan. Iman kita mesti kita jaga. Bagaimana cara menjaga iman itu? 1, hendaklah kita tidak pernah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi, ilmu tentang sejarah para salaf. Ini yang akan menguatkan iman kita. Sehingga kehidupan yang penuh dengan ujian-ujian ini yang sangat sering-sering buat tekanan-tekanan dalam kehidupan kita ini, kalau kita betul-betul faham tentang Allah, faham tentang Rasulullah, faham tentang Quran, faham tentang hadis, faham tentang para salaf kita, maka semua itu akan terasa ringan. Paling enggak kita punya pembanding bahwasanya orang yang lebih sempurna dari kita, lebih baik daripada kita, mereka punya mendapatkan ujian yang sangat berat-berat, kita belum seberapa, sehingga akan ringan ketika kita itu mengetahui semuanya. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan kita punya harapan surga, harapan nikmat yang sangat luar biasa. Di dunia ini orang kalau punya harapan itu, semua rekoso itu sudah nggak kerasa lagi. Dia harus kuliah 5 tahun, tambah lagi 3 tahun, tambah lagi 5 tahun jadi dokter. Kemudian dia harus ke luar negeri, bisa dengan istrinya, bisa dengan anaknya. Kemudian lagi dia ngerintis usaha. Kemudian dia siang malam itu sudah nggak habis-habis dia berusaha. Itu kalau dia punya harapan, terus dia itu mendapatkan nanti perusahaan besar, keuntungan yang besar. Oh, rekosonya itu semuanya itu hilang, lenyap. Itu baru urusan dunia. Bagaimana dengan seorang mukmin yang dia mendapatkan iming-iming tentang surga, tentang keridhaan Allah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, maka rekosonya hidup itu akan menjadi lenyap dengan atau menjadi ringan musibah-musibah kehidupan yang ada itu.
Yang kedua, hendaklah dia betul-betul berusaha untuk istiqamah dengan amal saleh. Itu akan menguatkan ini hati kita. Dia suka merenungkan kejadian alam yang ada, ayat-ayat kauniyah. Itu akan menguatkan iman. Dan mewaspadai bencana-bencana iman. Bencana iman itu ringkasnya satu, kebodohan dia tentang agama. Bodoh ini rawan, apalagi di zaman kita sangat rawan. Karena banyak syubhat, banyak pencoleng, banyak pembegal, ya otorik, banyak orang yang mereka membegal agama di tengah jalan. Sehingga kalau kita tidak betul-betul paham tentang agama, bodoh tentang agama, itu menjadi sasaran empuk syaitan, iblis, dan ya ini antek-anteknya akan betul-betul menyesatkan kita dari jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, kelalaian kita. Kelalaian kita, lalai kemudian dengan agama kita, lalai dengan kewajiban kita, lalai dengan Allah SWT. Kelalaian ini akan menimbulkan sikap kita berpaling dari ya ini agama Allah sampai kita pun lalai dengan diri kita sendiri. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaikumul fasikun. Wahai orang mukmin, jangan kamu lalaikan Allah Ta'ala. Jangan kamu keadaannya seperti orang yang lalai dengan Allah Ta'ala. Orang yang lalai dengan Allah, itu Allah akan berikan balasan diantaranya. Dia lalai, bahkan dengan dirinya sendiri pun dia lalai. Siapa dia itu? Dia itu menungsoyo atau enggak, itu dia lupa. Sehingga akhirnya kayak kewan, perilakunya kayak hewan. Karena dia lupa dengan status dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu jaga dari terseret dalam kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan bisa membuat hati itu kemudian mendapatkan tutul-tutul hitam sampai kemudian gelap gulita sampai kondisinya itu menjadi mati. Hati yang dikatakan Nabi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati enggak lagi mengenal yang ma'ruf, enggak lagi mengenal yang mungkar. Yang diikuti adalah hanya hawa nafsu semata. Bahkan dia bisa menilai itu dengan terbalik-balik, yang baik dianggap dia buruk, yang buruk dianggap baik, tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, maksiat dianggap taat dianggap maksiat. Ini adalah karena sudah mereka dikuasai nafsu dan mereka betul-betul kini tidak lagi mengenal hakikat kebenaran dan kemungkaran. Kemudian fitnah dunia, hati-hati, fitnah dunia ini betul-betul sangat menyeret manusia. Kalau orang Jawa bilang, orang kalau sudah kedanan dunia itu sudah gelap matanya, udah hilang semua, ketutup semuanya. Kalau udah kitanan dunia, kalau Nabi katakan madibani ja'iani fi ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi ala dini barsafil dini. Orang yang tidaklah dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba, bagi domba datangnya dua serigala lapar itu sangat berbahaya sekali. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan orang mereka ambisius dengan harta dan orang yang mereka ini yaitu gila hormat, daya rusaknya kepada agamanya itu dahsyat sekali. Sehingga adalah orang yang mereka diperbudak oleh dunia mereka. Kemudian yang ketiga yaitu fitnah teman yang buruk. Teman yang buruk ini sangat berdampak sekali sehingga dikatakan as-sahib sahib, teman itu menyeret bisa nyeret ke surga atau ke neraka. Maka Nabi ingatkan betul-betul teliti kalau mau mengambil teman dekat itu. Fal yangdur ahadukum man yukhalil, perhatikan betul, teliti betul siapa yang kamu jadikan sebagai teman dekat itu. Kemudian ini fitnah syaitan yang membuskan syahwat dan syubhat, ini adalah yang perlu kita jaga. Sehingga sekali lagi para pemirsa, pertama jaga perkataan kita. Ada orang mereka perkataannya itu yaitu sekecap, tapi bisa menjadikan dia itu meluncur ke lembah jahanam. Nabi ingatkan demikian. Ucapan Anda, harimau Anda. Yang kedua, jaga betul iman Anda. Iman ini aset yang termahal, jangan sampai rusak. Sehingga jangan sampai kita korbankan agama kita hanya untuk mencari ini dunia. Yang ketiga, waspadai segala perusak-perusak ini iman kita dan tempuhlah sebab-sebab untuk menguatkan iman kita. Demikian kesimpulan mungkin singkat dari pelajaran apa yang diucapkan oleh seorang artis atau fulan atau fulana, kita nggak tahu. Yang kita doakan ajak mereka, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia dan mengampuni kita semuanya juga, dan kemudian menjadikan kita di antara ini ahlul jannah dengan istiqomah ketika kita menjadi agama sampai kita ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Cukup Mas begini. Terakhir mungkin Ustaz, kalau misalkan sudah terlanjur nih kan dia menyebutkan seperti itu, kemudian kita berharap nih dia bertaubat. Cara bertaubatnya seperti apa Ustaz? Sudah dia bertaubat kepada Allah SWT, nggak, karena negara kita juga negara yang tidak menegakkan hukum Allah SWT. Ya kita sarankan dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia, taubat karena ikhlas kepada Allah. Kemudian dia menyesali perbuatannya, dia tinggalkan perbuatannya, dia tidak akan mengulang lagi. Dan dia lakukan sebelum terlambat. Jangan sampai dia terlambat sudah mulai mau taksak itu dia baru taubat, nggak akan diterima Allah Ta'ala. Atau kiamat sudah mau datang, jangan akan diterima Allah Ta'ala.
Ya, tidak lain kecuali saran kita atau doa kita ya begitu. Kemudian dia mendapatkan dari Allah Ta'ala, dia bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki dirinya. Kita nggak tahu bahwasanya urusan hati orang Allah yang lebih tahu. Oh ya, nasib orang kita yang lebih tahu, Allah Ta'ala yang lebih tahu. Kita hanya bisa mendoakan dan hanya bisa menasihati sama orang seperti ini. Ini udah ungkapan yang tidak sembarangan, yang ungkapan yang jangan main-main. Berat saja. Iya. Taib Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Baik, pemirsa, demikian nasihat dari Ustadz Afifi Abdul Wadud, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.